STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ahibbatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Qala Rasulullah qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna athqal hadits kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang bisa menyimak pancaran siaran radio Syiar Tauhid Aceh ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, memberikan kita kesehatan dan menyembuhkan setiap penyakit-penyakit yang sedang Allah ujikan pada diri kita semuanya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama kali adalah puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah kembali bisa mempertemukan kita, memudahkan bagi kita untuk bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Tabaraka wa taala. Tentunya ilmu-ilmu yang sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, agar kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita, dan kita berharap dari apa yang kita amalkan kelak bisa berbuah kebaikan, pahala yang diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, dan tercatat sebagai sebuah amalan kebaikan yang nantinya akan diberikan kepada kita pada yaumil qiyamah kelak. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kitab Hisnul Muslim, dan alhamdulillah kita telah masuk ke dalam bab zikir-zikir setelah sholat. Ya, sebelumnya kita telah membahas bagaimana bacaan dalam sholat sampai tasyahud dan doa-doa sebelum salam. Kita pada pertemuan sebelumnya juga telah masuk ke dalam bab zikir setelah sholat. Setelah sholat apa saja? Ya. Jadi kita juga disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan kita telah membahas tentang zikir pertama ataupun doa pertama, yang tentunya zikir ini adalah merupakan zikir yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya hadis ataupun zikir tersebut dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita setelah mengetahui bahwasanya ternyata setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir tersebut, maka sudah tentu kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, dituntunkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam zikir ataupun doa yang kedua yang bisa kita baca setelah
ibadah salat kita. Kita langsung ke dalam matan kitab Hisnul Muslimnya. Itu doa yang kedua dari bab zikir ba'da shalah. Qala al-mu'allif rahimahullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kita ulangi terlebih dahulu. Ulangi sekali lagi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Baik. Kayaknya doa ini ataupun zikir ini tidak terlalu asing ya. Kita sering mendengarnya dan mungkin juga ada sebagian kita yang mengamalkannya, dan itu memang sebuah suatu keharusan bagi kita mengamalkan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca terjemahannya terlebih dahulu. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, dengan keesaannya dan tidak ada penyekutuan baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah setiap kerajaan, walahul hamdu, dan dia jugalah yang memiliki setiap puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah segala sesuatu, dan dialah yang memiliki segala sesuatu. Dia yang sanggup atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu penghalang pun terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pula sesuatu pun yang bisa memberikan atas apa-apa yang Engkau larang ataupun halangi. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan tidak akan berguna segala sesuatu apapun, ataupun tidak akan berguna, tidak akan bisa merubah nasib seseorang tersebut. Minkal jad, atas segala apa-apa yang telah engkau tetapkan, ataupun atas segala yang terdapat di atas ancamanmu. Ya. Ini merupakan terjemahan daripada zikir ataupun hadis Rasulullah SAW yang bisa kita baca setelah ibadah salat. Riwayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Jadi merupakan sebuah riwayat yang sahih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini merupakan kalimat tauhid ya. Kalimat ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan di awal pembahasan kitab ini, yaitu di doa kedua daripada bab setelah bangun daripada tidur. Ya, kita telah membahas panjang lebar tentang bagaimana makna daripada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi insyaallah kita akan singgung sedikit untuk sekedar murajaah saja. Naam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita berikrar, bersaksi, ya, bersumpah bahwasanya tidak ada sesembahan apapun yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Tabaraka wa taala. Wahdahu la syarikalah. Ya. Hanya Allah lah sesembahan yang sesungguhnya dan tidak boleh untuk kita menyekutukannya. Dari sini adalah isbat wahdaniyah.
penetapan tentang penyembahan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wahdah, hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selainnya. Begitu pula la syarikalah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan ikrar kita. Ikrar kita seorang muslim. Kita tidak menyembah kepada selain Allah dan kita juga tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kita tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah kita. Kita tidak menyekutukan Allah dalam hal amalan-amalan kita. Kita tidak menyekutukan Allah dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyekutukan Allah dalam asma-Nya, sifatnya tauhid, uluhiyah dan juga rububiyah Allah tabaraka wa taala. Semuanya kita mengesahkan Allah jalla jalaluh. Inilah merupakan makna yang harus kita fahami, bahwa setelah kita berikrar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka kita betul-betul menjadikan segala amal ibadah kita tidak kepada selainnya, tidak karena ingin dilihat oleh orang lain, tidak karena ingin dinaikkan jabatan kita, ya. Tidak pula kita melakukan sebuah amalan ingin disanjung, tidak pula kita melakukan sebuah amalan untuk, apalagi sekarang ya, untuk misalkan content creator misalkan, kan ini banyak ya. Tidak seperti itu. Itu bahkan keluar daripada makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kita melakukan sebuah amalan tidak sesuai, tidak diperuntukkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya segala apapun kerajaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita fahami bahwa seorang muslim tersebut tidaklah takut, ya. Tidaklah takut akan datangnya segala sesuatu kecuali mereka yakin bahwa itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah merupakan raja, malik yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Jadi ngapain kita harus takut? Oh, kalau tidak saya misalkan memberikan sedekah kepada suatu pohon, misalkan kita takutkan akan datangnya bencana. Oh, kalau kita tidak menyembelihkan seekor hewan dan memberikan kepada di suatu tempat, meletakkan di suatu tempat, itu akan mendatangkan bahaya misalkan. Nah, ini kalau kita sudah berkeyakinan, sudah bersaksi, bertekad bahwa tidak ada yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu lagi takut akan hal tersebut. Bahkan kita harus yakin bahwa apabila terjadi hal sesuatu, kita harus yakin itu semuanya datang daripada Allah tabaraka wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita harus faham, yakin bahwa segala sesuatu tersebut adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu terhadap itu semuanya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada segala sesuatu pun yang bisa mencegah apa-apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima a'taita, dan tidak ada sesuatu apapun pula yang bisa memberi apa-apa yang telah engkau larangi. Baik itu misalkan daripada segi jabatan misalkan. Ya. Kan banyak kita dapati orang-orang kalau misalkan ingin mendapatkan sebuah jabatan, dia mendatangi paranormal untuk melancarkan aksinya ataupun ingin melancarkan untuk menaikkan jabatan misalkan. Ya. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Yang kita harus yakin bahwa apapun segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Begitu pula sebaliknya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya, tidak memberikan kepada seseorang tersebut, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memuluskan ataupun melancarkan usaha-usahanya. Ya. Begitu pula tentang masalah hidayah. Ya. Masalah hidayah, tidak bisa kita memberikan misalkan hidayah kepada keluarga kita, bahkan tidak bisa. Kita hanya bisa menunjukkan. Selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Tidak bisa kita mengumpulkan, misal meletakkan keluarga kita, misalkan kita mau keluarga kita tersebut ya mengenal agama kita, mengenal agama Islam secara benar dan baik gitu.
Kita masukkan ke dalam pondok pesantren, kita berikan pelajaran-pelajaran yang bagus, ya, seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut, maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula tentang jabatan kita, kekayaan kita, harta kita, pekerjaan kita, ya. Maka kita selaku muslim tersebut harus yakin betul bahwa tidak ada segala sesuatu pun kalau Allah akan memberi, tidak ada yang bisa melarangnya. Begitu pula kalau Allah sudah larang, ya, tidak ada yang bisa memberinya. Di dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas ketika membahas tentang kitab Arba'an Nawawi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ijtama'a qaumin ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Ya. Andai kata ada suatu kaum yang dimana kaum tersebut berkumpul, sepakat semua, satu kata, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kamu, ya, jadi suatu kaum nih, rame-rame, mereka semuanya satu kata, sepakat, satu pendapat, ingin menghancurkan kamu misalkan. Maka la yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka sungguh itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Law ijtama'a qaumin ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Begitu pula sebaliknya, ada sekelompok kaum yang ingin memberikan bantuan kepadamu misalkan, ataupun seperti yang kita katakan tadi, ingin mendakwahimu, ingin memberikan hidayah, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, semua orang tersepakat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak. Ya, berkehendak. Maka sungguh apapun yang dilakukan walaupun kebanyakan orang tersebut itu tidak akan terjadi. Ini jugalah makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada segala sesuatu pun yang bisa memberi kalau Allah sudah menahannya, dan tidak ada segala sesuatu pun yang bisa menahan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya. Ya, ini yang harus kita faham makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Bahwa segala sesuatu tersebut datang daripada Allah dan tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Dari sini pula kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, yang harus kita fahami bahwa ketika kita berdoa ataupun meminta sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak semata-mata apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, itulah yang diberikan oleh Allah. Ya, kita tidak boleh berkeyakinan bahwa ketika permintaan kita ataupun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak mendengar kita. Nah, ini yang harus kita singkirkan dari pikiran-pikiran kita. Ya. Allah Jalla Jalaluhu ketika mendengarkan doa seorang hambanya, maka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan ataupun mengabulkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai apa yang telah dimintakan oleh hamba tersebut. Ada kalanya Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang dimintakan oleh seorang hamba tersebut. Jadi belum tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita meminta A, Allah memberikan A kepada kita. Akan tetapi itu bukanlah makna bahwasanya Allah tidak mendengar doa kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang baik bagi diri kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci segala sesuatu padahal itu baik bagi dirimu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai, menyukai segala sesuatu. Engkau memohon ini, ya Allah, berikan saya ini, ya Allah. Padahal belum tentu itu betul-betul baik bagi dirimu. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa kita seorang hamba. Ya. Dan dari sini pula kita yakin bahwa
Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Selama doa tersebut tidak bertentangan dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya doa yang kita panjatkan adalah suatu doa yang masih ma'ruf, artinya masih di dalam koridor fitrah kita. Ya Allah, berilah rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, berkahilah keluarga hamba ya Allah. Doa-doanya seperti ini. Tidak dengan berdoa misalkan, ya Allah, ubahlah kelamin ayam ini dari jantan menjadi betina ya Allah. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena itu keluar daripada kodratnya, fitrahnya. Seperti ini kaum muslimin rahimahullah. Nah, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang bisa memberikanmu kalau Allah Subhanahu wa taala telah menahannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada, dan apa yang kita miliki sekarang ini berupa kekayaan kita, harta kita, jabatan kita, tinggi kita, gemuk kita, kurus kita, apapun yang kita miliki, itu sama sekali tidak akan bisa mencegah kita daripada ancaman Allah. Oh, saya kalau di dunia kita bisa berbicara, oh saya nggak mau masuk ke dalam penjara misalkan. Kalau ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, saya nggak mau masuk penjara, saya ada harta ini, saya ganti dengan harta misalkan. Ataupun saya bisa bayar orang lain yang bisa menggantikan saya masuk ke dalam penjara misalkan. Ini hukum dunia. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa. Tidak bisa apapun yang kita miliki. Ya. Harta kita nggak bisa mencegah kita daripada ancaman Allah. Kekayaan kita, jabatan kita, kondisi kita, fisik kita, apakah kita cacat ataukah kita normal, apakah kita gemuk, kurus, kaya, miskin, semuanya tidak akan bermanfaat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat segala sesuatu tersebut terhadap ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah makna yang terdapat di dalam riwayat pertama ataupun zikir yang bisa kita baca setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik. Kemudian kita beralih kepada zikir yang kedua. Ya. Qala mu'allif rahimahullah, dinukilkan oleh mu'allif penulis rahimahullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Kita baca sekali lagi pelan-pelan agar kita terbiasa mendengarkan, kemudian mudah untuk kita ucapkan. Kalau bisa pendengar di rumah ataupun dimanapun antum berada bisa mengikuti ya bacaan yang kita baca sama-sama sehingga mudah untuk kita membacanya nanti. Biiznillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Riwayat ini kaum muslimin rahimahullah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Nah. Kalau kita lihat sejelas kaum muslimin rahimahullah, zikir yang kedua ini ya
Ataupun di dalam bab zikir setelah sholat ini merupakan zikir yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat sekilas, kalimat di awal doa ini itu sama dengan penggalan doa sebelumnya, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini bacaan ini sama seperti sebelumnya. Cuman di sini ada penambahan. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Kita langsung membahas ataupun menerjemahkan dari bab ataupun dari kalimat setelahnya. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ataupun kekuatan apapun kecuali hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Dari sini kita harus yakin, seperti kita katakan tadi, tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan apapun kecuali milik Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahmatullah, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang keluar daripada lisan-lisan kita, maka sungguh ya, aktivitas apapun yang kita lakukan, ya, bagaimanapun keadaannya, kita selalu berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala, maka sungguh ketika kita berjalan, kita menjadi tenang. Tidak akan merasa takut apapun. Tidak akan merasa takut akan gangguan jin, syaitan, dan segala macam. Karena kenapa? Kita selalu berserah diri kepada Allah. Kita yakin bahwasanya tidak ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah Taala. Kita sudah memohon perlindungan kepada Allah. Agar Allah melindungi diri kita. Agar Allah melindungi keluarga kita. Semuanya kita mohon kepada Allah. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa kita. Kalau sudah seperti itu, untuk apa lagi kita harus takut terhadap hal-hal yang lain? Apalagi takut terhadap sesuatu yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam sebuah kesyirikan. Ya. Seperti kita singgung di awal tadi, kita takut kalau kita tidak mengorbankan seekor hewan misalkan akan terjadi bencana. Nah, ketakutan yang seperti ini itu akan membawa kita terjerumus ke dalam sebuah kesyirikan. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya apabila masuk ke dalam syirkul akbar, ya, maka dia juga akan menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita yang harus yakin, tanamkan dulu pada diri kita bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada segala sesuatu pun, tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali milik Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itu kita berserah diri memohon perlindungan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu illa iyyah. Di sini pula kita mengikrarkan, memantapkan lagi bahwasanya wala na'budu illa iyyah, dan kita tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak akan pernah menyembah kepada hewan, tidak akan pernah menyembah kepada pepohonan, tidak akan menyembah kepada arwah dan segala macamnya. La na'budu illa iyyah. Tidak akan pernah menyembah hanya kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu. Karena sesungguhnya hanya milik Allah lah segala kenikmatan-kenikmatan. Wa lahul fadlu, dan segala kelebihan-kelebihan. Wa lahu thana'ul hasan. Dan segala thana'ul hasan, segala ucapan-ucapan ataupun sanjungan-sanjungan yang baik itu hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Kita boleh menyanjung selain Allah tabaraka wa taala dengan sanjungan yang baik, akan tetapi tidak melebihi sanjungan kita kepada Allah tabaraka wa taala.
Kita boleh mengatakan, oh bagus sekali benda ini. Oh cantik sekali pemandangan ini. Seperti itu. Oh taat sekali anak ini dan segala macam. Solehah sekali seperti itu. Boleh. Akan tetapi tidak melebihi sanjungan kita kepada Allah Taala. Beberapa sanjungan yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, seperti kita memuji Allah Taala dengan Ya Razzaq, wahai zat yang memberikan kita rezeki, ya. Ya Syafi, wahai zat yang memberikan kita kesembuhan. Ini merupakan sanjungan-sanjungan, ya, yang sebenarnya hanyalah dikhususkan hanya kepada Allah Taala. Sanjungan-sanjungan kebaikan yang dikhususkan kepada Allah Taala. Ya Razzaq. Tidak boleh kita melabelkan suatu makhluk dengan pemberi rezeki, tidak boleh. Karena pemberi rezeki hanyalah milik Allah Taala. Adapun makhluk-makhluknya hanyalah sebagai wasilah dari apa yang telah diberikan oleh Allah Taala. Walahu tsana'ul hasan, sanjungan-sanjungan yang baik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ni'matun, segala kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, baik itu kesehatan kita saat ini, ya, baik itu kesempurnaan jasad kita, kesempurnaan akal pikiran kita, kesempurnaan daripada segi harta kita, semuanya nikmat tersebut hanyalah milik Allah, datangnya daripada Allah Taala. Bukan karena jerih payah kita, karena kita bekerja setiap hari, enggak. Ya, itu hanyalah sebagai wasilah. Datangnya rezeki diberikan oleh Allah Taala. Walahul fadl, kelebihan-kelebihan tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ketika kita memahami apa yang terdapat di dalam lafaz-lafaz ini, ya, maka sungguh aneh apabila ada seorang muslim yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang muslim yang taat, yang faham akan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia masih memiliki tentang sifat sombong. Rasul dalam contohnya dalam hadis ini, dalam riwayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya Allah lah memiliki segala kekuatan, Allah lah yang memiliki segala kenikmatan-kenikmatan, Allah lah yang memiliki segala kelebihan-kelebihan, ya. Maka ketika kita faham akan hal itu, maka tidak ada akan terbesit lagi pada diri kita suatu sifat yang membuat kita menjadi seorang hamba yang sombong. Kita akan senantiasa selalu tawadhu. Oh, ini merupakan titipan Allah. Oh, alhamdulillah, sekarang saya diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan saya kesehatan seterusnya. Begitu pula saudara-saudara saya yang Allah ujikan dengan penyakit. Mudah-mudahan itu akan berbuah kebaikan pada diri mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkatkan mereka daripada penyakit tersebut. Seperti itu. Kita memohon tidak kepada selain Allah. Kita memohon tidak kepada selain makhluk, hanyalah memohon kepada Allah Taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Ya, di sini kembali diulangi lafaz la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Ya, yang senantiasa ikhlas, benar-benar semata-mata hanya kepada Allah Taala. Agama hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita beragama karena untuk makhluknya, tidak beragama karena kita takut akan segala sesuatu, tidak. Akan tetapi ikhlas kita hanyalah karena Allah Taala. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir tersebut membenci dari apa yang kita lakukan. Kita beribadah, ya, menghidupkan syariat-syariat Allah Taala. Kita ikhlas. Kita sholat 5 waktu ketika berkumandang azan, ya. Kita bergegas menuju ke dalam masjid, memenuhi panggilan Allah Taala. Kita ikhlas melakukannya. Walaupun orang-orang yang kafir seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini, mereka benci. Begitu pula dalam hal berpakaian misalkan, ya. Kita ikhlas menutup aurat kita, ya, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang telah dilarang di dalam syariat kita, semata-mata karena memang inilah agama, syariat agama kita yang diajarkan pada diri kita. Kita ikhlas melakukannya karena Allah Taala. Walaupun orang-orang di sana, orang-orang yang membenci, terkhususnya orang-orang kafir, tidak menyukai dari apa yang kita lakukan. Mereka tidak suka kita menutup aurat, mereka tidak suka kita misalkan kalau sudah azan langsung ke masjid misalkan, ataukah bersedekah, berinfak dan segala macamnya. Begitu pula kita membangun masjid misalkan, banyak orang-orang yang menghalang-halangi ketika kita untuk berbuat kebaikan.
Akan tetapi kalau kita ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun mereka tidak menyukainya, maka kita harus melakukannya. Walau karihal kafir. Walaupun orang kafir tersebut membenci dari apa yang kita lakukan. Tapi karena kita ikhlas, mukhlishina lahuddin, kita melakukan seluruhnya tersebut karena ikhlas akan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu tidak akan menjadi suatu penghalang lagi bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah beberapa makna ya dan juga pelajaran yang bisa kita ambil daripada dua zikir yang terdapat di dalam bab zikir setelah salat ini. Mudah-mudahan kaum muslimin rahmatullah ya, dua zikir ini bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan, kita amalkan di dalam keseharian kita insyaallah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Beberapa zikir-zikir lagi yang tentunya zikir ini telah dicontohkan, telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alim bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.